bihamdillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ayah kita. Semoga Allah SWT panjangkan usianya, Allah berikan keberkahan dalam umurnya, dan Allah SWT limpahkan karunia, dan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah SWT sampai bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula untuk semua dewan asatidz dan ustadzah yang ada di Pondok Pesantren Baladina Ihsan ini, kita doakan semoga semuanya selalu mendapatkan karunia, limpah karunia dan rahmat Allah SWT. Dan mungkin kita semua yang para tulabul ilm, para penuntut ilmu, semoga Allah SWT memberikan ilmu yang barakah untuk kita. Allah SWT limpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita menjadi orang yang betul-betul berjiwa murid. Kenapa harus betul-betul berjiwa murid? Apa artinya murid? Murid berasal dari bahasa Arab. Kalau fi'il madhinya itu arada yuridu iradatan fa huwa muridun. Arada apa arti arada? Nah, bukan merek semen, itu tidak roda. Arada apa arti arada? Ingin. Maka murid adalah orang yang ingin. Ingin apa? Ingin menggapai ilmu. Maka itu artinya murid. Maka kalau kita mengaku murid, maka harus ada jiwa berkeinginan itu, harus tamak hati kita terhadap ilmu. Maka saya sampaikan kepada kita semua bahwasanya beberapa minggu saya berada di sini, Al-Fakir berada di sini, ada beberapa hal yang saya sadari. Bahwasanya yang pertama, utlubul ilma minal mahdi ila lahadi, menuntut ilmu dari sejak kecil sampai dengan liang lahat, sampai dengan kita dimakamkan nanti. Bermakna bahwasanya belajar itu tidak ada batasannya. Bahkan ketika menjadi guru, bukan berarti kita maha tahu. Ketika menjadi guru, menjadi seorang pengajar pendidik, bukan berarti kita maha benar. Banyak sekali hal yang saya pelajari selama beberapa minggu di sini. Salah satunya adalah bahwasanya menjadi seorang pendidik yang bisa menyalurkan jiwa mendidik itu susah sekali dan harus terus dipelajari. Karena di dalam menuntut ilmu itu penting, belajar itu penting. Akan tetapi metode belajar itu lebih penting. Karena belajar tanpa metode belajar itu akan susah menggapai tujuan belajar itu. Kemudian metode belajar itu penting. Akan tetapi yang lebih penting daripada metode belajar adalah guru yang mengajarkan. Karena kalau orang belajar tanpa guru, sepintar apapun orang belajar, kalau tanpa guru, maka akan ada celah bagi syaitan untuk menyesatkan ilmu yang dia pelajari. Mencari guru itu penting, akan tetapi yang lebih penting daripada menjadi seorang guru adalah menjadi orang yang memiliki ruhul mudarris, orang yang memiliki jiwa pendidik. Ini yang sangat penting sekali, dan ini yang beberapa minggu belakangan ini terus-terusan saya renungi. Karena menjadi seorang mudarris, menjadi seorang pendidik itu susah sekali. Apalagi beda zaman kita dengan zaman adik-adik kita. Sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya didiklah anak-anakmu itu dengan sesuai zamannya. Nah, maka menyesuaikan diri dengan apa yang ada pada mereka ini susah. Dan menjadi penuntut ilmu juga susah. Tapi ingat pesan saya kepada adik-adik semua yang sedang menuntut ilmu. Ilmu itu penting, akan tetapi yang lebih penting daripada ilmu itu adalah keberkahan dari
berilmu, tapi ilmunya itu tidak bisa membawanya menuju kebaikan. Tapi ketika ilmu kita berkah, maka insya Allah kebaikan demi kebaikan akan terus mendatangi kita. Tidak ada langkah kita kecuali kita berpindah dari kebaikan yang satu menuju kebaikan yang lain. Maka penting yang namanya menuntut keberkahan ilmu. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan tidak memutus hubungan kita dengan guru. Apa katanya di dalam syair Al-Mawqullah Maulana Syekh? Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh kefiran dan putus barakah, hilang semua muru'ah, walau ulama sedunia milik basolah. Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh maghfirah dan putus barakah. Kalau hubungan seseorang putus dengan gurunya, kalau hubungan seorang murid putus dengan gurunya, maka jauh maghfirah. Jauh yang namanya maghfirah Allah itu tidak akan didapatkan maghfirah Allah, dan putus barakahnya, putus keberkahan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala tutup pintu ilmu darinya. Maka ini hati-hati adab kita kepada guru itu kalau masih ada adik-adik pun, karena mungkin sekarang kalian semua ini apa sih tadi bicara tentang berkah ilmu, apa sih itu? Kalau kita juga belajar ya belajar aja. Enggak. Nanti ketika kalian selesai menuntut ilmu, kemudian kalian sudah menuntut ilmunya bukan lagi di madrasah, tapi di masyarakat, di sana kita akan rasakan yang namanya keberkahan ilmu itu. Kalau sekarang masih proses kita mengembangkan diri kita, maka apa yang kita lakukan selama kita menuntut ilmu, itu pula yang akan kita lakukan kelak ketika kita sudah berada di masyarakat. Makanya di sini kita digembleng. Tengah malam kita bangun sholat tahajud, sholat hajat, sholat istighfar, sholat taubat, supaya nanti tahu caranya ketika sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Siapa tahu nanti ada yang tiba-tiba dipilih menjadi kades, ada yang tiba-tiba keluar dari pondok menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi pengusaha. Tahu caranya menjadi orang-orang yang memiliki jabatan dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Kalau mungkin ada yang agak melenceng sedikit nasibnya, misalkan berjigar itu artinya nakal dia, keluar dari pondok nakal dia, setidaknya dia tahu caranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peran ilmu bagi pribadi kita. Kalau ilmu kita berkah, maka malam hari ini insya Allah di sini tempat yang luar biasa baik. Akan tetapi saya pribadi insya Allah akan berangkat kembali ke tempat penugasan kemarin ke Papua. Tapi ini kampungnya beda lagi. Kalau yang kemarin masih lebih ramai. Nah yang ini lebih terpencil lagi, lebih masuk ke pedalaman lagi. Kalau di tempat itu lebih banyak kita bertemu dengan orang Papua asli, orang Ompai, orang Papua asli. Jadi di Teluk Rondama itu adik-adik semua, itu jumlah penduduknya 30.000 orang kurang lebih. Jauh kalau dibandingkan dengan Bali, 30.000 orang, dan muslimnya 17%. Nah, jadi kalau 30.000 dibagi 17 sekitar 5.000 sekian lah, 5.000 sekian orang yang muslim. Nah, itu kalau dikumpulkan, kalau di Pancor, kalau ada yang pernah ke Pancor mungkin tidak cukup satu lapangan sepak bola, tidak cukup. Masih lebih luas lapangan sepak bola kalau dikumpulkan, kalau sekitar 5.000 orang. Nah, maka saya minta doa kepada kalian semua, semoga saya pribadi dilancarkan perjalanannya, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, walau halangan rintangan membesar terjadi masalah, terjadi luar pikiran. Itulah bisa jokong. Nah, semoga tidak ada hambatan yang berarti, ya. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang belajar, kita semua sedang belajar sejatinya. Semoga ilmu itu terus diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mencapai derajat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Karena
Tidak ada tujuan kita diciptakan kecuali hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita betul-betul mengakui bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak mungkin tidak terjadi, pasti pernah perasaan kalian semua, adik-adik semua tercoreng, terlukai oleh ucapan maupun perbuatan saya. Dimaafkan ya? Dimaafkan gitu?